Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang sahabat Dipo di R seriesnya Dipo Analitik bersama saya Azmi. Ya, di episode kali ini ya, kita sudah sampai di episode 5. Bagi sahabat Dipo yang kepo-kepo tentang episode 1 sampai 4, silahkan bisa cek di IGTV, akun Instagram kami Dipo Analitik, dan juga di akun YouTube kami Dipo Analitik. Oke, kita coba bahas bab 5 sahabat Dipo. Jadi episode 4 kemarin kita sudah bahas tentang jenis-jenis data yang biasa kita olah di R. Dan biar nyambung, di episode 5 ini kita coba bahas macam-macam objek ya, atau jenis-jenis objek yang biasa kita temui ya, biasa kita gunakan untuk penelitian pada R atau R Studio. Oke, mari kita simak dari episode kelima ini. Ya, ini sudah dibahas sahabat Dipo di episode keempat. Silakan cek dan scroll down akun sosial media kami. Oke, baik. Di episode 5 ini kita coba bahas tentang macam-macam objek di R ya. Dan kalau sahabat Dipo pernah searching ya, mungkin ada berbagai jenis-jenis atau tipe-tipe penyampaian tentang objek di R ya. Dan di kesempatan kali ini di episode 5 kita coba bahas mana-mana yang cukup sering ya kita temui dan kita gunakan untuk penelitian ya. Jadi nggak ada masalah ketika jenis-jenisnya beda atau ada tambahan atau ada pengurangan ya, kita insya Allah feel free banget buat diskusi di kolom komentar maupun direct message. Oke, yang pertama ada jenis vektor ya. Jenis vektor ini basic sekali ya, dan biasanya kalau untuk mahasiswa statistika ya, biasanya diajarkan di semester awal seperti itu. Oke, ini adalah bentuk jenis vektor ya, cukup disimak dulu saja, nanti kita ada sesi praktiknya insya Allah. Seperti ini cara penulisannya ya, ada tinggal ketikkan saja huruf C dan buka kurung dan tutup kurung ya. Ya, C ini ada beragam tafsir ya. Di antara pengguna R ada concatenate atau combine, atau ya ada banyak artinya ya. Dan sempat diskusi juga ya, intinya kita tuliskan saja huruf C kayak gitu ya, untuk sebagai sesi pemula ya. Seperti ini ya, nanti kita coba praktekkan, kita lihat dulu saja semuanya. Kemudian ada list ya, jadi menggabungkan objek-objek ke dalam satu variabel ya, dengan beragam jenis data. Contohnya bisa vektor yang satu tadi kita masukkan ya, dan kita gabungkan dengan vektor lainnya ya. Kita cukup instruksinya mengetikkan list saja seperti ini, mudah ya. Ya, sebenarnya ada yang lainnya ya. Mungkin di episode kali ini kita coba bahas dan praktikan 3 dulu saja ya, vektor, list, dan matriks. Kemudian di episode ke-6 misalnya kita bahas data frame dan juga faktor, dan ya mungkin tambahan-tambahan seperti konversi dan seterusnya, seperti itu. Baik, tadi kita sudah sampai di list ya. Intinya list menggabungkan objek-objek menjadi satu variabel atau jadi satu objek ya. Di sini saya namakan sebagai list 1. Lalu yang ketiga ada matriks ya, karena di statistika seringkali kita operasi berbasis matriks ya. Ya, salah satu instruksinya seperti ini, cukup mudah ya. Oke, kita coba praktikkan saja sahabat Dipo ya. Silakan kalau sambil buka R Studio, monggo. Mau disimpan dulu videonya juga monggo ya, preferensi. Baik, saya buka R Studio ya. Iya, oke. Ya, pertama kita coba praktikkan dulu cara menuliskan vektor ya dan list ya. Baik, seperti yang tadi dijelaskan ya,
cukup menulis seperti ini saja ya. Katakanlah vektor 1 ya, cukup diketikkan saja. Lalu sudah bisa dipanggil vektor tersebut ya. Ya, ini basic sekali ya, tapi konsepnya diharapkan kita sama-sama mempelajari agar nanti ya ketika sudah pembahasan yang lebih lanjut ya, harapannya kita dimudahkan seperti itu. Baik ya, lalu bagaimana kita akses salah satu nilai dari vektor tersebut ya. Katakanlah dari vektor 1 kita ingin mengakses nilai atau value ke 2 ya. Ya. Baik. Intinya tinggal diberi kurung siku seperti ini dan diisikan urutannya dari sebelah kiri ya. Misal kita membuat vektor baru saja. Ya. Di sini saya sudah siapkan. Ya. Katakanlah sudah saya buat vektor 2 dengan namanya adalah V2 ya. Ya, lalu kita ingin mengakses huruf C dari V2 ini ya. Simpel saja, kita cukup memberi tanda kurung siku seperti ini, lalu kita masukkan urutan huruf C dari kiri ya. Kita bisa hitung A berarti urutan 1 ya, B urutan 2 dan C urutan ketiga ya. Easily kita bisa masukkan saja dan enter ya. Seperti itu ya. Jadi ini juga berlaku sama untuk ketika kita ingin akses objek atau nilai ke 1, 2 dan keempatnya ya. Seperti itu. Lalu kedua ada list ya, yang tadi sudah dijelaskan. Kita cukup menuliskan instruksi list seperti ini saja ya. Ya, saya sudah siapkan juga ya. Tinggal dipanggil saja namanya, karena di sini dari Deep Analytics ya menyiapkannya untuk diberi nama list 3 ya. Oke lah, kita panggil list 3. Baik, di sini sudah ada jadi seperti ini ya, tampilan list 3 yang sudah kita buat ya. 1 di sini adalah nama kolomnya ya, bisa dibilang kolom. Intinya nama atribut dalam list 3 ya. Yang isinya adalah V1 ya. Tadi kita V1 membuat adalah 1 sampai 5 ya kalau di sini. Dan V2 kita beri nama dengan 2 seperti itu. Ya. Begitu tentang list ya. Kalau kita ingin memanggilnya, katakanlah kita ingin akses list 3 ya dengan isinya adalah V1 tadi ya, kita cukup memberi tanda seperti ini. Lalu diketikkan nama satunya atau duanya ya, tergantung kita memberi namanya apa kayak gitu. Oke, seperti ini, dan seperti itulah cara memanggil isi daripada list ya. Begitu ya. Dan mungkin terakhir nanti kita coba sum up ya, bedanya apa antara vektor, list, dan matrix. Karena mungkin ya tidak dibungkiri ya, mungkin cukup membingungkan ya, terutama bagi kita yang baru kenal R ya. Juga mungkin perlu waktu ya untuk memahaminya seperti itu ya. Baik, kita coba ke matriks dulu ya, biar kita sum up-nya enak. Baik, matriks kita bersihkan dulu ya. Di sini saya coba membuat matriks ya. Sebelumnya saya sarankan melihat dokumentasi matriks di R ya. Caranya cukup mudah, tinggal ketikkan tanda tanya
lalu ketikkan matriks ya. Sebenarnya ini general untuk perintah apapun ya, selagi itu ada di repositorinya R ya. Tinggal ketikkan saja. Lalu di sini bisa sahabat Dipo bisa baca-baca ya matriks yang membuat matriks dari serangkaian nilai yang diberikan ya. Ya, seperti dan seterusnya ya. Intinya untuk membuat matriks kita cukup mengetikkan instruksi matriks ini ya. Ya. Baik. Dan di sini ya terlihat juga instruksi atau apa-apa yang harus diisi ya. Argumen-argumennya ada and row ya untuk jumlah baris, and col ya untuk jumlah kolom. Di sini juga sudah ada penjelasan lengkapnya sahabat Dipo, jadi jangan ragu buat eksperimen ya, buat coba-coba ya. Baik, kita coba buat salah satu matriks. Matriks ya 7 katakanlah ya. Kita coba masukkan di sini data ya. Silakan langsung saja juga bisa ya. Di sini saya ingin membuat katakanlah 11 sampai 20 saja. Lalu kita buat and row, jumlah barisnya 2 ya. Dan ini perlu diperhatikan ya, karena tentu kita tahu juga aturan-aturan dalam membuat matriks. Maksud saya adalah jumlah kolom dan jumlah barisnya seperti itu. Lalu and col-nya atau jumlah kolomnya ya 5 ya, boleh seperti itu ya. Lalu enter saja dan matriks 7 kita sudah bisa diakses ya. Seperti itu ya, untuk memanggilnya tidak terlalu sulit ya, apalagi ketika kita sudah membaca-baca dokumentasinya. Silakan nanti dibaca lebih lanjut, itulah tentang matriks. Dan kalau aksesnya kita tinggal menggunakan kurung siku ya, lalu kita masukkan baris dan kolomnya ya. Di sini sudah terlihat baris 1 dan 2 dan kolomnya 1 sampai 5. Kita cukup masukkan angka baris dan kolom. Katakanlah saya ingin akses angka 18, maka saya cukup mengetikkan 2,4 seperti ini ya. Lalu enter saja ya. Dan angka 18 sudah saya dapatkan ya. Oke. Instruksi lain yang biasa dipakai untuk mengetahui dimensi ya, karena kita seringkali gimana sih atau data matriks kita dimensinya berapa seperti itu ya. Cukup ketikkan dim saja, lalu kita buat atau kita masukkan nama matriksnya yang sudah kita buat tadi. Baik ya, dimensinya 25, maksudnya adalah jumlah barisnya 2 dan jumlah kolomnya 5 seperti itu ya. Silakan nanti di playback ya, diputar lagi apabila masih bingung. Dan kalau ingin diskusi lebih lanjut ya, mari kita diskusi ya, bisa di kolom komentar atau tanya via DM admin Instagram. Baik, itu adalah tentang 3 jenis objek di R ya. Kita coba bahas 3 dulu, karena kalau 5 khawatir kepanjangan videonya ya. Baik, bedanya apa tentang vektor dan list dan matriks ya. Di sini ada banyak juga objek-objek yang lainnya, TS dan seterusnya ya. Vektor ya isinya adalah tipe-tipe data seperti yang kemarin dijelaskan, tidak bisa berbarengan ya. Maksudnya ketika kita membuat vektor A ya isinya tidak bisa campur-campur, tidak bisa numerik dan karakter atau di combine dengan yang lainnya. Kalau di combine nanti akan ada konversi ya, mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya saja insyaallah. Baik, lalu apa bedanya dengan list ya? Kalau list kita bisa memasukkan berbagai jenis
data atau mode ya. Bisa numberic, karakter, kompleks, logical kita bisa gabungkan juga ya. Itu bedanya. Lalu satu lagi matrix ya, matrix tidak bisa digabungkan juga ya. Numberic, karakter, kompleks, logical ya dalam satu matrix. Kalau ada yang beda nanti langsung dikonversi otomatis ya. Ya. Konversi juga kita bahas di pekan depan aja insya Allah, di pertemuan-pertemuan atau episode berikutnya saja. Seperti itu saya rasa ya untuk episode 5 kali ini. Jumpa lagi di episode-episode berikutnya insya Allah ya, semoga bermanfaat. Saya undur diri, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Ya, salam hangat dari Deep Analytics, solusi dari ahli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.